Saya tahu apa yang sedang Anda rasakan. Anda masih menyimpan harapan bahwa suatu hari dia akan menghubungi. Setiap notifikasi masuk membuat Anda deg-degan, berharap itu dari dia. Tapi kenyataannya, tidak ada apa-apa. Dan semakin Anda mengejarnya, semakin Anda terlihat kecil di hadapannya. Namun anehnya, ketika Anda berhenti peduli, justru dia mulai mencari. Mengapa itu terjadi? Apa yang bisa Anda lakukan agar tidak terjebak dalam permainan ini? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Di video ini saya akan membantu Anda memahami ini dengan menggunakan prinsip stoikisme yang telah mengubah cara pandang saya terhadap relasi, harapan, dan harga diri. Jika Anda siap untuk berhenti menderita dan mulai kembali berdaulat atas diri sendiri, tonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Bagian pertama, apa yang terjadi saat Anda menarik diri. Ketika Anda selalu tersedia, Anda tidak lagi menarik. Anda menjadi seperti televisi yang menyala terus, tapi tidak ada yang benar-benar menonton. Saya pernah berada di posisi itu, memberikan segalanya, perhatian, waktu, bahkan harga diri, hanya demi seseorang yang tidak benar-benar peduli. Tapi ketika saya menarik diri, ketika saya tidak lagi muncul di DM atau story, saya melihat perbedaan besar. Diam saya membuatnya gelisah. Dan itulah titik baliknya. Karena ketika Anda tidak bereaksi, Anda sedang menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Bagian kedua, keheningan Anda lebih bicara daripada kata-kata. Di dunia yang penuh notifikasi, keheningan Anda adalah kejutan. Saya tidak mengatakan Anda harus memanipulasi, tapi saat Anda benar-benar berhenti memberikan reaksi, diam Anda menjadi cermin bagi dia untuk melihat apa yang hilang. Stoikisme mengajarkan saya untuk tidak terikat pada hasil. Saya tidak bisa mengendalikan apakah dia akan kembali, tapi saya bisa mengendalikan bagaimana saya merespons. Dan itulah satu-satunya hal yang penting. Bagian ketiga, apakah Anda benar-benar siap untuk melepas? Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah dia akan kembali? Tapi, apakah Anda siap untuk tidak membutuhkan dia kembali? Saya menyadari bahwa selama ini, saya menyandarkan nilai diri pada kehadiran orang lain. Saya percaya bahwa validasi orang lain menentukan siapa saya. Dan itu adalah kebohongan yang merusak banyak orang. Ketika Anda berhenti mengejar, Anda mulai menemukan siapa diri Anda sebenarnya. Bukan sebagai bayangan seseorang, tapi sebagai pribadi yang utuh. Bagian keempat, Anda tidak diuji oleh emosi, Anda dibentuk olehnya. Saat seseorang membuat Anda marah, sedih, atau frustasi, dia sebenarnya sedang memberi Anda peluang untuk memilih apakah Anda ingin menjadi reaktif atau tetap bijak. Stoikisme mengajarkan bahwa Anda tidak perlu menekan emosi, tapi Anda harus bisa memilah mana yang patut diberi ruang dan mana yang hanya akan menjerumuskan Anda kembali ke penderitaan. Saya tidak mengatakan ini mudah, tapi setiap kali saya memilih tenang, saya menang atas diri saya sendiri. Jika dia muncul kembali dan bertanya, "Kamu kemana saja?" Anda bisa tersenyum dan berkata dalam hati, "Saya tidak kemana-mana. Saya hanya kembali kepada diri saya sendiri." Ketenangan bukanlah tanda lemah. Ketenangan adalah tanda bahwa Anda memiliki kendali. Dan dalam dunia yang penuh drama, kendali adalah bentuk kekuatan tertinggi. Jika Anda ingin menjadi pribadi yang tidak lagi dikendalikan oleh emosi, yang tidak lagi berharap dari luar, tapi memilih untuk membangun ketenangan dari dalam, jangan ragu klik like, subscribe. Dan bagikan video ini jika Anda ingin orang lain ikut belajar mengenal dirinya. Karena terkadang yang perlu Anda lakukan bukan memaksakan, tapi cukup mengabaikan dengan tenang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.